Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatri Janadin, NIM 120280113, TPB 16, Program Studi Teknik Kimia. Jadi di sini pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu DevC++ dan Flow Algorithm untuk memenuhi tugas UAS PKS 2. Program yang pertama, langsung saja. Program pertama ini dapat kita gunakan untuk jika kita ingin menghitung banyaknya luas bangun datar yang banyak. Seperti biasa, awal mula include your stream seperti ini. Dan kita integer main-nya itu, integer i-nya itu. Nah, ini untuk deklarasi variabel yang terpakai nanti. String pilihan, slot hasil cout. Nah, kemudian selanjutnya cout yang saya buat di sini itu tentukan banyak bangun datar. Ya, ini untuk menentukan banyak bangun datar yang akan kita hitung luas ya. Misalkan kita ingin menghitung banyak bangun datar itu sebanyak 5. Nanti kita input nilai 5. Nanti di akhir semua kelima luas bangun datar itu akan dihitung semuanya. Nah, kemudian kita kemudian cout selanjutnya itu pilihan bangun datar. Nah, di sini untuk pilihan bangun datar yang dapat kita hitung luasnya. Di sini ada persegi panjang, segitiga, dan trapesium. Nah, kemudian cout ya kita n. Nah, itu integer arn ini untuk array banyaknya bangun datar. Nah, jika kita memilih i sama dengan ini, nah ini untuk perulangan. Nah, ini untuk perulangan untuk menghitung luas. Nah, kemudian muncul cout, tentukan banyak bangun datar ke berapa. Misalnya kemudian kita input pilihannya. Nah, jika kita memilih persegi, maka output yang core itu masukkan panjang sisi. Nah, kemudian kita input sisi yang ingin kita hitung, kemudian program akan berjalan dan menghitung luas persegi dan menghasilkan dapat dihasilkan luas persegi. Nah, jika kita memilih persegi panjang, maka cout-nya itu yang akan keluar itu perintahnya itu masukkan panjang dan lebar. Kemudian kita input panjang, kemudian kita input lebar juga. Nah, akan menghitung hasilnya dan didapatkan luas persegi panjang tersebut. Kemudian ketika kita memilih persegi, masukkan alas dan tinggi cout-nya, kita input alas, kita input tinggi. Nah, akan menghitung dan dihasilkan luas segitiga. Begitu juga dengan ketika kita memilih trapesium. Cout yang kita masukkan sisi atas, bawah, dan tinggi. Kita input sisi atas, sisi bawah, dan tinggi. Kemudian dihasilkan luas trapesium. Nah, ketika tadi kan di awal cout itu kita dapat menentukan banyak datar yang kita akan hitung luasnya. Misalkan kita ingin menghitung banyak 5. Nah, misalnya kita pertama persegi, kedua persegi panjang, ketiga segitiga, keempat trapesium, dan selanjutnya yang kelima persegi lagi. Nah, setelah semua didapatkan luas persegi dari bangun datar itu masing-masing, nah pada terakhir didapatkan total luas bangun datar dari kelima tersebut. Nah, ini untuk mencetak total luas bangun datar. Nah, coba kita jalankan programnya. Sini total bangun datar misalnya tadi 5. Nah, bangun datar pertama misal persegi. Nah, panjang sisinya misal 4. Nah, luas persegi 16. Kedua, persegi panjang. Nah, panjang dan lebar 6, misal lebar 8. Kemudian bangun datar ketiga, segitiga. Alas kali tinggi, misal alas 6, tingginya 8. Nah, ketika trapesium. Misal sisi atasnya itu 10. Sisi bawahnya 20. Tingginya 10. Nah, 150. Itu bangun datar kelima, misal kita ingin kita
Di segitiga lagi. Alasnya misalnya ini 16. Tinggi 10. Nah, segitiga dalam 10. Nah, total luas bangun data yang kita hitung tadi ada 5 itu totalnya 318. Itu. Selanjutnya uh, logarithm. Kita kali logaritmnya untuk program pertama kurang lebih hampir sama. Konsepnya itu ini integrasinya nanti output yang core itu tentukan banyak bangun data seperti tadi, nanti kita input misalnya seperti tadi 5, kemudian keluarlah outputnya itu kita memilih bangun data yang ingin kita hitung. Kemudian kita hitung ketika kita memilih persegi. Nah, seperti tadi sama, masukkan panjang sisi, output yang keluar, kemudian kita input sisinya. Nah, kan program akan menghitung hasilnya. Begitu juga dengan persegi panjang, masukkan panjang dan lebar, kita input panjang, kita input lebar, kemudian dapatkan luas persegi panjang. Begitu juga dengan segitiga, output yang keluar itu diminta untuk masukkan alas dan tinggi, kemudian kita input alas, kita input tinggi, kemudian program akan menghitung hasil dan didapatkan output yang keluar itu luas segitiga. Begitu juga dengan trapesium. Masuk ini input output masukkan sisi atas, bawah, dan tinggi, input A, input bawah, input tinggi, kemudian dihitung dan output dan didapatkan output hasil. Coba sekarang kita jalankan program logaritma. Nah, tentukan banyak bangun datar, misalnya sekarang 6. Dan, persegi sisi 2. Nah, bisa bangun kedua, persegi lagi bisa. Nah, banyak sisi 8. Kemudian bangun datar misalnya persegi panjang. Panjang 7, lebar 8. Bangun datar misalnya trapesium. Sisi atas 2, bawahnya 4, tinggi 6. Bisa trapesium kembali 10, 12, 6. Akhirnya misal persegi panjang, kita tidak butuh mencari, misal ingin mencari segitiga, bisa masukkan panjang 2, lebar 4. Seperti itu. Segitu saja tentang program satu saya. Kemudian program kedua saya. Nah, di program kedua ini, latar belakang ini dapat digunakan untuk dalam percobaan pada hukum Ohm. Di sini seperti biasa, awal mula kita ingin memulai program seperti ini. Kalian terjemahannya float nilai, integer pilihan. Di sini saya menggunakan while. Kemudian cout yang saya buat itu pilihan program untuk menghitung percobaan pada hukum Ohm. Kemudian keluar pilihan untuk mencari nilai mencari misalnya satu untuk mencari nilai V, yang kedua mencari nilai R, ketiga mencari nilai I. Nah, kemudian coutnya mencari pilihan percobaan, kemudian kita input pilihan yang kita inginkan. Jika kita memilih satu, yaitu mencari nilai V, nah maka cout yang keluar itu mencari nilai V. Nah, kemudian cout selanjutnya itu masukkan nilai I, kemudian kita input nilai I-nya, itu jadi nilai, kemudian kita input nilai R-nya, dan program akan menghitung dan menghasilkan nilai dari voltnya. Begitu juga ketika kita memilih pilihan 2, yaitu output yang keluar itu mencari nilai R. Kemudian si outnya itu kita diminta untuk masukkan nilai V, kemudian kita input nilai V-nya. Setelah kita input nilai V, kita output kembali itu nilai I, kemudian kita input lagi nilai I, kemudian akan dihitung dan dapat dihasilkan nilai ohmnya. Nah, ketika kita memilih pilihan 3, sama output itu mencari nilai I. Kemudian diminta masukkan nilai V, kemudian kita input nilai V kembali, kemudian V kita input, dan diminta lagi outputnya untuk menentukan nilai I, kita input nilai R. Nah, setelah dihitung didapat nilai ampere. Nah, sekarang coba kita jalankan programnya.
pilihan percobaan. Nah, misalnya kita mencari nilai V. Nah, masukkan nilai I. Misalnya nilai I-nya 2. Nilai R 10. Nah, 20 volt. Misalnya kita mencari nilai R. Kita ketika angka 2, outputnya masukkan nilai V. Misalnya nilai V-nya 8, nilai ininya 2. I-nya. Nah, dapat nilai R 4 ohm. Nah, sekarang kita mencari nilai I. Misal, masukkan nilai V. V-nya 10. R-nya 5. Nah, 2 ampere. Kita mau cari lagi V. Masukkan lagi nilai ini, nilai R 4. Nah, kita cari nilai V-nya 4. Nilainya 2. Begitu seterusnya sampai kita tidak udah selesai, kita tinggal exit. Nah, selesai. Seperti itu Dev C++, kemudian Flowgorithm. Kurang lebih hampir sama seperti program 1, program 2. Ini integer pilihan, kemudian output di sini saya meminta klik 1 untuk memulai. Kemudian kita input pilihannya. Nah, output di sini sama tadi seperti tadi pilihan program percobaan hukum Ohm. Output yang kali itu mencari nilai V, mencari nilai R, mencari nilai I, dan exit. Kemudian output pilihan percobaan, kemudian kita input pilihan, kita input pilihan yang kita inginkan. Saya kita pilih 1, yaitu mencari nilai V. Output yang keluar, kemudian output masukkan nilai I, kemudian kita input nilai I-nya, kita masukkan nilai R, nilai R-nya lagi, kemudian dihitung, dan output yang keluar dihasilkan nilai V-nya. Nah, jika kita pilihan 2, maka output yang keluar itu mencari nilai R. Kemudian diminta lagi, diminta masukkan nilai V, kita input nilai V-nya, kita output nilai I, kemudian diminta untuk masukkan nilai I, kita input nilai I-nya lagi, kemudian dihitung dan dihasilkan nilai R. Nah, jika kita memilih pilihan 3, output yang keluar itu mencari nilai V. Kemudian output selanjutnya, kita diminta masukkan nilai V. Kemudian kita input lagi nilai V. Setelah diinput nilai V, diminta lagi untuk masukkan nilai R, kita input nilai R. Begitu sampai dapatkan hasil nilai I. Sekarang kita coba jalankan program Flowgorithm ini. Nah, klik 1 untuk mulai. Untuk awal, kita klik 1. Nah, mencari nilai error. Salah pertama, kita masukkan nilai V-nya misalnya 10. Nilai I-nya 5. Nah, kita mencari nilai I. Kalian bisa nilai V-nya 20. I-nya 4. Nah, misalnya kita mencari nilai I lagi. I-nya 28. R-nya 6. Jadi 4,66. Kita tinggal pencet 4 untuk exit. Selesai. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan program yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, apabila ada kesalahan mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.